Jeffrey sudah sadar, tapi mama sama papanya di sebelah dia. Dari tadi matanya nyariin kamu terus loh. Gimana kakinya, Tan? Nggak apa-apa, cuma retak biasa. Mestinya dia sudah boleh pulang. Tapi gue bilang sama dokter Romi supaya cari alasan. Istri saya cantik, tapi hari ini saya bertemu dengan wanita yang jauh lebih cantik. Saya suka humor Bapak. Soalnya saya juga dikelilingi oleh masalah-masalah percintaan antara laki-laki yang sudah punya istri dengan gadis-gadis yang belum menikah. Rita, tolong! Tan, gimana kalau kita makan malam? Enggak, saya mau pulang. Mau istirahat capek. Sudah janji dengan yang lain? Sudah. Dengan buku saya. Buku? Buku apa? Buku tentang bagaimana akal seorang laki-laki yang sudah punya istri merayu wanita lain. Keterus terangan saya justru memojokkan diri saya sendiri. Tapi lain kali, saya tidak akan berterus terang tentang diri saya. Sampai kapanpun, dan di masa yang akan datang, saya tidak akan merasa melintas dalam pikiran kamu. Mungkin saya terlalu lancang, atau kamu tidak mau makan malam dengan saya. Masalahnya bukan sama kamu, tapi diri saya sendiri. Saya tidak mau melibatkan diri saya sama laki-laki yang sudah punya istri. Saya memang pernah punya istri. 3 tahun yang lalu pada saat hidup saya susah, dia meninggalkan saya. Dia memang anak orang kaya, tidak tahan menghadapi kesulitan hidup. Karena itu, saya bersumpah untuk bisa hidup layak. Saya rasa cita-cita kamu sudah terpenuhi. Alhamdulillah, mimpi saya mulai jadi kenyataan. Tapi dia tetap tidak mau kembali. Bagaimana kalau misalnya dia akan kembali lagi sama kamu? Apakah kamu masih mau terima? Saya tidak akan terima seorang wanita yang dalam dirinya tidak ada cinta. Bagus. Bagus sekali cerita kamu. Tapi bagaimana kalau cerita kamu dibikin film aja? Oke? Selamat malam. Tan, gimana kalau saya antar pulang? Gak usah. Terima kasih. Sudah lama saya mengimpikan seorang gadis yang bisa menggugah perasaan saya. Sekarang bukan saatnya untuk mengalah. Bos tidak ngasih kita cuti bareng. Saya juga sudah mengira, Mas. Mana mungkin 2 dokter senior mendapatkan cuti selama 2 minggu secara bersamaan. Mestinya dia sedikit manusiawi. Dia kan tahu kita mau nikah. Kasih kesempatan dong untuk kita bisa bulan madu. Ini kan namanya keterlaluan. Itu sudah peraturan, Mas. Tinggal kitanya bisa menerima atau tidak. Tapi kan ini bukan peraturan, sayang. Ini adalah pelanggaran hak asasi. Coba kamu bayangkan. Kalau saya dinas malam, kamu dinas siang. Saya dinas siang, kamu malam. Terus, mana kesempatan untuk kita bisa ketemu? Kita bisa ketemu di depan rumah, Mas. Mas berangkat, saya pulang. Atau saya pulang, Mas berangkat. Atau kita akan ketemu di sini, seperti sekarang. Kamu kelihatannya nggak serius, Della, dengan rencana perkawinan kita. Itu namanya risiko jabatan, Mas.
Udah deh, kayaknya kamu capek sekali. Sekarang Mas pulang, istirahat yang banyak. Nanti kita ngobrol lagi, kita cari jalan keluar, oke? Jangan cemberut. Oke. Saya pulang dulu. Hati-hati ya. Ternyata kamu orangnya bener-bener ulet ya. Dari yang saya baca, kecerdasan seseorang tidak cukup untuk mencapai kesuksesan. Perlu sedikit keuletan. Termasuk suksesnya kamu mengajak saya makan. Ya, begitulah. Kamu pernah bilang sama Mbak, kalau kamu nggak mau melibatkan perasaan kamu terhadap pria yang sudah mempunyai istri. Ini kan lain, Mbak. Istrinya aja udah kabur 3 tahun yang lalu. Beginilah kehidupan. Kita selalu mencari dalih untuk mendukung perasaan kita. Apalagi kalau kita sudah tidak bisa lagi menguasai kenakalan dalam hati kita. Lalu, kapan rencana pernikahan, Mbak? Rencananya hari Minggu depan. Tidak mengundang siapa-siapa. Hanya ada saksi dan penghulu. Juga tidak ada bulan madu. Karena kami tidak mendapatkan cuti. Bagaimana reaksi Mas Romi? Dia kecewa sekali. Apalagi setelah mendengar penolakan permohonan cuti kami. Mbak sendiri gimana? Lebih dari itu, Tanti. Mbak kecewa sekali. Tapi Mbak nggak mau kalau Mas Romi tahu. Dalam banyak hal, wanita lebih mampu bersandiwara daripada pria. Wanita lebih mampu menutupi kesedihannya dengan tersenyum. Padahal sebenarnya hatinya terluka, Tanti. Biar saya aja yang ngerayain pestanya. Kita makan siang di rumah saya, oke? Bagaimana dengan Jeffrey? Dia pasti nggak bisa ikut. Atau begini saja, Mbak. Saya akan minta izin kepada pimpinan Mbak Ella supaya dikasih izin khusus. Kita bisa ngerayain pesta di kamar Jeffrey. Bagaimana dengan Indah? Pokoknya biar saya yang bujuk dia, ya? Apa kabar? Kangen banget gue. Baik, lo apa kabar? Baik. Terus gimana iklan lipstick lo itu? Bagus, lumayan. Wah, kelihatannya sih bakalan bagus. Syukurlah. Tapi lu rapi. Mau pergi kemana? Abis makan siang sama Andi. Andi? Iya. Kok bengong sih? Tenang aja, Non. Gue gak akan terlibat asmara sama laki-laki yang sudah punya istri. Dia memang cukup menarik. Dan gue menikmati suasana dengan dia. Untuk sekedar mengatasi rasa kesepian. Gue juga kesepian. Setiap hari gue harus menunggu malam supaya bisa ketemu dengan Jeffrey di rumah sakit. Cinta lu kan jadi semakin seru kalau sekali-sekali diisi rasa kesepian, ya enggak? Mungkin ada betulnya. Tapi yang jelas, lu harus lebih hati-hati ketemu dengan pria yang udah punya istri. Tapi laki-laki yang satu ini sudah lama ditinggal oleh istrinya. Sebenarnya sekarang lu lagi bingung kan? Aku deh. Terus terang iya.
Setelah Andi meninggal, cuma Andi yang bisa membuat gue hidup kembali. Tanti, selama ini kita selalu terjebak dalam kemelut karena percintaan seorang gadis dengan cowok yang udah punya istri. Andi sudah lama ditinggal pergi istrinya. Oh, tuh. Gue tahu, lu pasti takut kalau gue hanyut dalam rayuan dia. Tapi juga lu harus tahu, kalau lu udah kenal Andi, lu pasti bisa ngerti. Oke, kapan lu mau kenalin gue dengan dia? Nanti, kalau Mbak Ella dan Mas Romi sudah menikah. Mereka menikah? Kapan? Minggu ini, mereka menikah secara diam-diam. Kita mau ada acara makan-makan, nanti lu datang deh. Gue kenalin sama Andi. Oke. Terus acaranya di mana? Di rumah. Sudah saatnya lu kembali berkumpul bersama keluarga. Mama selalu menanyakan tentang kabar lu. Please. Oke. Baiklah. Terima kasih, Enda. Gue harus pergi sekarang. Masih banyak yang harus disiapin. Ya, tapi lu minum dulu. Oh iya, lupa. Ngomong-ngomong, apa yang bisa gue bantu? Jaga Jeffrey baik-baik ya. Hati-hati ya. Salam ya. Ya. Jeff? Jeff? Cari siapa, Non? Kamu kok nekat sih? Enggak nekat. Ini kan udah sembuh, cuman aku pura-pura pakai gitu aja. Kamu jangan sok jadi dokter, kamu tuh harus istirahat. Enggak apa-apa, it's okay kok. Terus kamu ada kabar apa dari dunia luar? Nanti ngajakin makan siang buat merayakan perkawinannya Mbak Ella sama Dokter Romi. Oh, sorry. Aku sudah dengar dari Dokter Ella. Saya diundang, sekalian disuruh pulang ke rumah. Saya jadi pengen ikut. Ikut aja. Kalau Mama tahu saya sudah bisa keluar kamar, dia pasti akan menyeret saya untuk pulang ke rumah. Dan kalau saya nggak mau, dia mau bunuh diri. Itu kan namanya pemerasan, Jeff. Bukan pemerasan, itu namanya kutukan zaman. Teknologi kan udah maju, udah bisa bawa manusia ke bulan, tapi nggak bakal bisa cairin egonya Mama. Bobby sayang, buka pintunya dong. Udah kebelet nih. Dong sayang. Udah nggak tahan nih. Sabar sedikit, kenapa sih? Kamu nakal. Katanya mau pakai kamar mandi, udah kebelet. Tapi kan kebeletnya lain. Kamu tau Pop, saya sayang sama kamu. Gombal. Lo kok gombal? Denny, woi, lama amat sih. Iya. Kamu siap-siap, cepetan jemput si Indah. Apa dia mau? Mau, pasti mau kalau kamu yang jemput. Cepetan ya. Memangnya bener Indah minta dijemput sama Denny? Ah, Mama itu kan cuma akal-akalan Tanti aja. Kamu tuh. Udah. Jemput Indah sekarang, Dan. Sekarang saat yang tepat. Ayo.
ayo berangkat. Saya yakin semuanya pasti akan beres. Katanya kamu mau jadi kakak yang baik. Itu baru suamiku. Ganti baju dulu ya. Hati-hati ya, Den. Jangan lupa bawa bunga. Oke. Saya rela kalau kamu tidak memaafkan saya. Terlalu banyak kesalahan yang saya lakukan. Tapi pulanglah demi Mama. Sudah lama saya memaafkan kamu. Saya tahu. Semuanya kamu lakukan karena kamu merasa sayang dan bertanggung jawab atas keselamatan keluarga. Ayo kita pulang. Mama sudah tidak sabar menunggu. Ma,